Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sri Ningsih Agus Salim, mahasiswa semester 2 Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairul Ternate. Video ini dibuat sebagai nilai UAS pada mata kuliah Profesi Pendidikan di bawah bimbingan dosen Bapak Fatoni Ahmad, SPDI, MPDI. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang saya akan membahas tentang apa itu profesi dan jenis-jenis profesi beserta tugas dan tanggung jawabnya. Selamat menyaksikan. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk pada pembahasan jenis-jenis atau macam-macam profesi, kita harus ketahui dulu nih teman-teman, apa itu profesi. Jadi perlu untuk kita ketahui bahwa profesi merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan suatu pekerjaan seseorang pada suatu bidang tertentu atau pekerjaan khusus pada suatu bidang tertentu. Contohnya seperti guru, dokter, polisi, perawat, dan lain sebagainya. Jadi profesi pertama yang akan saya bahas di sini yaitu guru. Guru adalah seorang pendidik yang bertugas untuk memberikan pendidikan kepada siswa di sekolah. Guru juga sendiri bertugas merencanakan dan menyampaikan pelajaran, menilai kemajuan siswa melalui ujian dan tugas, menyediakan dukungan dan bimbingan kepada siswa, berkomunikasi dengan orang tua tentang perkembangan siswa. Tanggung jawab dari seorang guru yaitu menjaga lingkungan belajar yang aman dan positif, membantu siswa mencapai potensi penuh mereka, menjaga pengetahuan dan metode pengajaran tetap mutakhir, dan mematuhi kebijakan pendidikan dan peraturan sekolah. Kedua, dokter. Dokter adalah seorang profesional medis yang bertanggung jawab untuk mendiagnosis dan merawat penyakit atau cedera pada pasien. Tugas dari seorang dokter sendiri untuk mendiagnosis penyakit atau kondisi medis pasien, meresepkan obat dan perawatan, melakukan prosedur medis dan operasi, memberikan nasihat kesehatan kepada pasiennya. Tanggung jawabnya yaitu untuk menyediakan perawatan medis yang aman dan efektif, menjaga kerahasiaan informasi medis pasien, melakukan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan medis, dan menjaga keterampilan dan pengetahuan medis tetap mutakhir. Ketiga, insinyur. Insinyur adalah seorang profesional yang menggunakan pengetahuan ilmiah dan matematika untuk merancang, mengembangkan, dan memelihara sistem atau struktur. Tugasnya yaitu untuk merancang dan mengembangkan produk atau sistem, melakukan pengujian dan evaluasi terhadap desain, mengawasi proyek konstruksi atau manufaktur, dan memecahkan masalah teknis yang kompleks. Tanggung jawab dari seorang insinyur yaitu untuk memastikan keselamatan dan keandalan desain, mematuhi standar dan regulasi industri, mengelola anggaran dan jadwal proyek, dan berkolaborasi dengan tim dan pemangku kepentingan. Keempat, yaitu ada profesi pengacara. Pengacara adalah seorang profesional hukum yang memberikan nasihat dan representasi hukum kepada klien dalam berbagai masalah hukum. Tugasnya yakni untuk memberikan nasihat hukum kepada klien, mewakili klien di pengadilan, menyusun dan meninjau dokumen hukum, melakukan penelitian hukum untuk mendukung kasus. Tanggung jawabnya yaitu untuk mempertahankan etika dan integritas profesional, menyediakan representasi dan yang efektif bagi klien, mematuhi aturan dan peraturan hukum, dan menjaga kerahasiaan informasi dari kliennya. Selanjutnya ada profesi akuntan. Seorang akuntan adalah seseorang profesional yang bertugas untuk mencatat, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan. Tugasnya sendiri yaitu untuk menyiapkan laporan keuangan, melakukan audit dan pemeriksaan keuangan, menganalisis data keuangan untuk pengambilan keputusan, dan memberikan saran tentang pengelolaan keuangan dan pajak. Tanggung jawabnya yaitu memastikan akurasi dan keandalan laporan keuangan,
mematuhi standar akuntansi dan regulasi, menjaga kerahasiaan informasi dan informasi keuangan, dan terakhir mengidentifikasi dan mengurangi resiko keuangan. Selanjutnya ada profesi perawat. Jadi perawat ini adalah seorang profesional kesehatan yang memberikan perawatan medis dan dukungan kepada pasien di rumah sakit, klinik, atau fasilitas kesehatan lainnya. Tugasnya yaitu untuk merawat pasien sesuai dengan rencana perawatan, mengelola obat-obatan dan perawatan medis, memonitor kondisi pasien dan melaporkan perubahan, dan memberikan dukungan emosional kepada pasien dan keluarga mereka. Tanggung jawab dari seorang perawat yaitu untuk menjaga kebersihan dan keselamatan pasien, bekerja sama dengan tim medis lainnya, memastikan dokumentasi perawatan yang akurat, dan menjaga kompetensi profesional melalui pendidikan berkelanjutan. Selanjutnya ada profesi polisi. Jadi polisi adalah seorang petugas penegak hukum yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, di lingkungan masyarakat. Terus tugas dari seorang polisi yaitu menegakkan hukum dan peraturan, menyelidiki kejahatan dan menangkap pelaku, menyediakan layanan darurat dan bantuan kepada masyarakatnya, dan patroli di area yang ditentukan untuk mencegah kejahatan. Tanggung jawab dari polisi itu sendiri yaitu untuk melindungi hak dan kebebasan warga negara, menyediakan layanan yang adil dan tidak memihak, mematuhi kode etik dan standar profesional, dan mengelola situasi darurat dengan cepat dan efektif. Selanjutnya ada profesi arsitek. Arsitek ini adalah seorang profesional yang merancang dan merencanakan bangunan dan struktur lainnya. Tugas dari seorang arsitek yaitu membuat desain dan rencana arsitektur, mengawasi proyek konstruksi, berkolaborasi dengan klien dan kontraktor, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan bangunan dan keselamatan. Tanggung jawab dari seorang arsitek yaitu untuk menyediakan desain yang profesional dan estetis, memastikan penggunaan bahan dan teknik yang tepat, mengelola anggaran dan waktu proyek, dan memastikan kepuasan klien dengan hasil akhirnya. Selanjutnya ada profesi jurnalis. Seseorang yang berprofesi sebagai jurnalis itu adalah seseorang yang profesional yang mengumpulkan, menulis, dan melaporkan berita dan informasi kepada publik. Tugas dari seorang jurnalis yaitu mengumpulkan informasi melalui wawancara dan penelitian, menulis artikel, laporan, atau cerita berita, terus melaporkan berita melalui media cetak, televisi, radio, atau online, dan mengedit konten untuk memastikan akurasi dan kejelasan. Tanggung jawab dari jurnalis sendiri yaitu untuk memastikan keakuratan dan kebenaran informasi yang dilaporkan, mematuhi kode etik jurnalistik, menyediakan informasi yang relevan dan menarik bagi audiens, dan menjaga kerahasiaan sumber informasi jika diperlukan. Selanjutnya di sini ada profesi psikolog. Jadi psikolog ini adalah seorang profesional yang mempelajari dan memahami perilaku manusia serta menyediakan layanan kesehatan mental. Nah, tugas dari seorang profesi yaitu melakukan evaluasi psikologis dan tes, memberikan terapi dan konseling, mengembangkan rencana perawatan untuk klien, dan melakukan penelitian tentang perilaku manusia. Itu tugas dari seorang psikolog. Terus, tanggung jawab dari seorang psikolog yaitu seorang psikolog harus menyediakan dukungan emosional dan mental yang efektif, menjaga kerahasiaan informasi klien. Psikolog juga harus mematuhi standar etika dalam praktik psikologi, dan terakhir mengikuti perkembangan ilmu psikologi melalui pendidikan berkelanjutan. Selanjutnya di sini ada profesi manajer proyek.
Jadi manajer proyek ini adalah seorang profesional yang bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan menyelesaikan suatu proyek dalam batas waktu dan anggaran yang sudah ditentukan. Tugas dari seorang manajer proyek ini yaitu merencanakan dan mengatur proyek dari awal hingga akhir, mengelola sumber daya dan anggaran proyek, mengawasi tim proyeknya, dan memastikan kerjasama yang efektif, dan melakukan evaluasi dan pelaporan kemajuan proyek yang mereka tangani. Terus selanjutnya tanggung jawab. Ada tanggung jawab dari seorang manajer proyek, yaitu memastikan proyek selesai tepat waktu dan sesuai dengan anggaran, mengatasi masalah dan risiko yang muncul selama proyek berlangsung, menjaga komunikasi yang baik dengan pemangku kepentingan, dan memastikan kualitas hasil proyek mereka sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada profesi pustakawan. Jadi pustakawan ini adalah seseorang yang mengelola koleksi buku, jurnal, dan sumber informasi lainnya di perpustakaan. Tugasnya yaitu untuk mengelola dan mengatur koleksi perpustakaan, memberikan bantuan dan informasi kepada pengguna perpustakaan. Seorang pustakawan juga mengembangkan program dan layanan perpustakaan tugasnya, dan melakukan katalogisasi dan pengindeksan bahan pustaka. Tanggung jawab dari seorang pustakawan yaitu menyediakan akses informasi yang mudah bagi pengguna, memastikan koleksi perpustakaan tetap up to date dan relevan, menjaga ketertiban dan kerapian perpustakaan, dan seorang pustakawan juga harus melindungi hak cipta dan kebijakan penggunaan badan pustaka. Terakhir, profesi desainer grafis. Jadi seorang desainer grafis ini adalah seseorang yang menciptakan konsep visual untuk menyampaikan idenya atau pesan melalui gambar dan teks. Tugas dari seorang desainer grafis yakni untuk membuat desain untuk berbagai media cetak seperti untuk membuat media seperti media cetak, digital, dan sosial media. Berkolaborasi dengan klien atau tim untuk memahami kebutuhan dari desain mereka. Menggunakan perangkat lunak desain grafis untuk membuat karya dan merevisi desain berdasarkan masukan dan umpan balik yang diberikan. Tanggung jawab dari seorang desainer grafis, tanggung jawab utamanya yaitu pertama, mengembangkan konsep desain. Nah, mereka perlu menciptakan konsep visual untuk berbagai proyek seperti logo, brosur, atau kampanye pemasaran. 2. Desain dan produksi. Jadi seorang desainer grafis ini perlu merancang elemen-elemen grafis menggunakan perangkat lunak desain seperti Adobe Illustrator, Photoshop, atau InDesign. Selanjutnya, ketiga, kolaborasi. Nah, perlu adanya kerjasama dengan klien atau tim untuk memahami kebutuhan desain dan memastikan hasil akhir sesuai dengan ekspektasi. Tugas keempatnya itu mematuhi brief dan batas waktu. Jadi seorang desainer ini perlu mengikuti petunjuk dan batas waktu yang telah ditetapkan untuk setiap proyek-proyek mereka, serta menyelesaikan pekerjaan dengan kualitas yang tinggi, kualitas yang baik ya teman-teman. Terus tugas kelima mereka yaitu pemeliharaan dan pengembangan desain. Nah, mengelola dan memelihara perpustakaan desain serta terus mengembangkan keterampilan desain grafis mereka. Itu tugas dari seorang desainer grafis. Terus tugas keenam yaitu menyesuaikan desain dengan kebutuhan. Jadi memodifikasi desain yang mereka buat sesuai dengan umpan balik klien atau persyaratan proyek yang berubah. Selanjutnya, memahami tren desain. Jadi seorang desainer grafis ini perlu untuk memahami tren-tren, mengikuti tren desain terbaru dan menetapkannya sesuai dengan kebutuhan proyek. Terus tugas terakhir yaitu kualitas dan kontrol mutu. Jadi kualitas dan
mutu dari suatu desain mereka itu harus bagus. Jadi mereka perlu memastikan bahwa desain memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan seperti resolusi dan format file yang tepat. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan apa itu profesi dan jenis-jenis serta tugas dan tanggung jawab dari masing profesi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.